Banyak awam yang perlu difahami hal ini karena jika terus dibiarkan, menganggap dia telah berbuat sebaik-baiknya di dunia ini, tapi justru malah merugikan dirinya dan umat muslimin karena menghalangi dakwah Islam, syiar Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad kepada mereka, perlukah kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak percaya pertemuan dengan Allah. Maka terhapuslah sia-sia amal mereka, dan kami tidak akan menimbang amal mereka lagi pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka itu dan karena mereka mengabaikan, mengolok-olok ayat-ayat Allah dan Rasul-Rasul Allah." Arti Quran Surah Al-Kahfi ayat 103-106. Di dunia ini, profesi bisnis hanya ada dua jalan. Yang pertama, bisnis ataupun pekerjaan di jalan Allah. Yang kedua, bisnis ataupun pekerjaan di jalan umum. Yang pertama, profesi, bisnis, pekerjaan di jalan Allah, inilah profesi bisnis terbaik yang telah dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sesungguhnya yang paling baik untuk kalian ambil upah adalah mengajar Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, mendakwahkannya atau menyiarkannya. Hadits Sahih riwayat Bukhari. Dari hadis ini sudah sangat jelas dan gamblang, bahwa profesi, pekerjaan atau bisnis terbaik yang paling layak diambil hasilnya, upahnya adalah mengajarkan, mendakwahkan, menyiarkan Al-Quran, syiar Islam. Lalu ada awam tanpa ilmu yang bilang, jangan cari uang di jalan Allah dong. Nah, ini yang belum banyak difahami awam. Kalau tidak cari uang di jalan Allah, lalu harus cari uang di jalan setan, gitu maksudnya. Atau di jalan umum. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan profesi pekerjaan bisnis yang terbaik adalah mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, syiar Islam. Memang hanya dari Allah rezeki yang akan diterima dari profesi tersebut. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman yang telah yakin rezeki yang didapatkan itu dari Allah untuk menginfakannya di jalan Allah, ya di jalan dakwah tersebut. Insya Allah sampai di sini sudah faham ya. Lalu ada juga awam yang salah faham menafsirkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwa sebaik-baiknya pekerjaan adalah dengan tangannya sendiri, dan yang awam menganggap berdakwah itu bukan pekerjaan. Padahal kalau mau belajar, jika kembali dikaitkan dari pekerjaan atau profesi terbaik menurut Allah dan Rasulnya adalah mendakwahkan atau mengajarkan Al-Quran, maka orang yang melakukan itu telah melakukan pekerjaan yang terbaik bagi Allah dan Rasulnya. Dan mengenai hasil yang akan didapatkan, maka kembali kepada umat beriman yang mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya untuk menginfakkan rezeki yang telah Allah berikan untuk saling mendukung di jalan Allah. Lalu ada awam yang juga mengatakan bahwa orang yang memintanya untuk mengajak mendukung ke jalan Allah dianggap telah mempermalukan Islam, bahkan dengan membawa-bawa hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan meminta-minta. Hanya membaca setengah hadits lalu disampaikan tanpa pemahaman yang benar sesuai yang Rasulullah sampaikan, hingga orang inilah yang tanpa sadar dan tanpa ilmu itu sebenarnya telah merusak Islam karena telah menyampaikan hadits yang belum ia pahami dengan benar atau tidak bertanya lagi kepada ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Padahal mengenai hadits meminta-minta ini, para ulama-ulama ahli terdahulu telah menjabarkannya. Mengemis untuk tujuan dakwah, termasuk mengemis dan meminta sumbangan yang diperbolehkan dalam Islam meskipun dia orang kaya. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya sumbangan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan kaum muslimin adalah hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah meminta bantuan seorang tukang kayu untuk membuatkan mimbar untuk beliau untuk kepentingan dakwah. Komite Tetap untuk Urusan Fatwa dan Riset Ilmiah Saudi Arabia pernah ditanya, bolehkah meminta bantuan dari seorang muslim untuk membangun masjid atau madrasah atau dakwah Islam? Apa dalilnya? Jawab, perkara tersebut diperbolehkan karena termasuk dalam tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, tidak mentaati Allah. Arti Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Baiklah, sampai di sini yang awam insya Allah sudah bisa paham. Kemudian berlanjut ke profesi, bisnis, pekerjaan yang kedua, yaitu bisnis di jalan umum. Profesi atau bisnis atau pekerjaan di jalan umum ini bisa mengundang ridho Allah jika dijalankan sesuai yang Allah syariatkan, atau bisa juga mendatangkan murka atau azab Allah jika tidak mengindahkan syariat-syariat Allah. Untuk itu sebagai orang beriman, pentingnya memahami ilmu Islam dengan benar sebelum berkata, berbuat, bertindak ataupun melakukan amalan. Karena seperti ayat-ayat dalam Quran Surah Al-Kahfi yang sudah disebutkan di atas tadi, jangan sampai amalannya hanya sia-sia dan menjadi orang yang paling rugi di dunia yang sebentar dan tempat terakhir beramal ini karena mengabaikan, mengolok-ngolok, tidak peduli pada ilmu perintah Allah dan Rasulnya. Dukungan media Islam ini melalui